Bayangkan, sebuah dunia yang hancur oleh perang berusaha bangkit dari kehancuran, namun hanya menemukan dirinya jatuh lebih dalam ke dalam kekacauan. Perang Dunia Satu telah berakhir, tapi akankah ini benar-benar menjadi akhir atau justru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Tahun 1919, Perjanjian Versailles resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama. Tapi kemenangan itu bukanlah kemenangan untuk semua. Jerman dipaksa berlutut, dihantam reparasi besar-besaran yang hampir menghancurkan ekonominya. Di sisi lain, depresi besar tahun 1929 melanda dunia, menciptakan badai ekonomi global. Dunia tenggelam dalam kemiskinan, kelaparan, dan keresahan yang menjadi api bagi kebangkitan para diktator. Di Jerman, seorang pria bernama Adolf Hitler melihat peluang dari keputusasaan ini. Dengan retorika penuh kebencian, ia menjanjikan kebangkitan bangsa. Di Italia, Benito Mussolini bermimpi tentang kebangkitan Kekaisaran Romawi, dan jauh di timur, Jepang menatap Asia Tenggara sebagai ladang sumber daya yang harus mereka kuasai. Perlahan tapi pasti, aliansi mulai terbentuk, blok poros yang haus kekuasaan. Mereka bukan hanya ingin bertahan, mereka ingin menguasai dunia. Tapi apa yang dilakukan oleh negara-negara lain? Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan bahkan Amerika Serikat. Mereka mengamati, menunggu, dan bersiap. Sebagian mencoba berdamai, sebagian lainnya mulai mempersenjatai diri. Dunia kembali diambang perang besar. Namun, apakah semuanya benar-benar tidak dapat dicegah? Bagaimana mungkin dunia membiarkan kekacauan ini terjadi lagi? Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang memicu semuanya? Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk episode-episode selanjutnya. Mari kita mulai. Awal dari segalanya. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, dunia berharap perdamaian akhirnya tercapai. Namun, Perjanjian Versailles tahun 1919 membawa luka baru yang lebih dalam bagi Jerman. Bayangkan, sebuah bangsa dipaksa membayar reparasi perang sebesar 132 miliar mark emas. Itu jumlah yang hampir mustahil untuk dilunasi. Sebagian rakyat Jerman hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan kehinaan. Perjanjian ini memaksa Jerman untuk menyerahkan wilayah-wilayah pentingnya. Tentara Jerman dipangkas menjadi hanya 100.000 orang tanpa tank, tanpa angkatan udara. Dunia berharap ini akan membuat Jerman lemah dan tidak mampu berperang lagi. Sebaliknya, di balik semua penghinaan itu, rasa benci mulai tumbuh. Dan kemudian, datanglah tahun 1929. Depresi besar mengguncang dunia. Di Amerika Serikat, bank-bank besar runtuh. Di Jerman, inflasi tak terkendali, menghancurkan ekonomi. Satu batang roti yang sebelumnya seharga beberapa mark tiba-tiba melonjak menjadi miliaran mark. Jepang, krisis ekonomi menciptakan tekanan besar untuk menemukan sumber daya di luar negeri. Dunia menjadi arena yang penuh dengan penderitaan. Dan dari penderitaan ini lahir ambisi yang mengerikan. Adolf Hitler, seorang veteran Perang Dunia I, menggunakan situasi ini untuk menggerakkan ideologinya. Ia berjanji membangkitkan kejayaan Jerman, membangun kekuatan militer yang akan menghapus penghinaan Perjanjian Versailles. Di Italia, Benito Mussolini bermimpi menciptakan Imperium Romawi baru. Ia menginvasi Ethiopia pada tahun 1935 untuk menunjukkan kekuatan Italia. Dan di Jepang, militer mulai mengendalikan pemerintahan, memfokuskan diri pada ekspansi di Asia Timur, mulai dari Manchuria hingga ke Tiongkok. Ketika negara ini mulai melihat kesamaan ambisi mereka, pada tahun 1940 mereka menandatangani Fakta Tripartit, membentuk aliansi yang kita kenal sebagai blok poros. Mereka ingin menaklukkan dunia, dan mereka yakin tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sementara itu, di negara-negara sekutu seperti Inggris dan Perancis mencoba strategi yang berbeda. Mereka tidak ingin perang besar terjadi lagi. Di Perjanjian Munich tahun 1938, mereka bahkan sudah membiarkan Jerman mengambil Sudetenland dari Cekoslowakia, berharap kebijakan appeasement ini bisa menenangkan Hitler. Tapi apa yang terjadi? Hitler tidak berhenti. Dia justru melihat kelemahan di pihak lawannya dan terus maju. Di sisi lain, Uni Soviet mengambil langkah yang mengejutkan dunia. Stalin menandatangani
Pakta Non-Agresi dengan Hitler pada tahun 1939. Molotov and von Ribbentrop got together, and the Nazis and Communists signed a pact. Sebuah kesepakatan rahasia yang membagi wilayah Eropa Timur di antara mereka. Tapi Stalin tidak sepenuhnya percaya pada Hitler. Uni Soviet mulai mempersiapkan militernya secara besar-besaran, membuat dari organisasi, tank dan pesawatnya. Mereka tahu perang tidak bisa dihindari, dan di sebelah Atlantik, Amerika Serikat tampak diam. Mereka tetap netral, tapi melalui program Lend-Lease Act, mereka diam-diam memberikan bantuan senjata dan peralatan kepada Inggris dan Uni Soviet. Mereka tahu, cepat atau lambat, mereka juga akan terseret ke dalam konflik ini. Dunia telah berubah menjadi panggung bagi ambisi, ketakutan, dan persiapan perang besar. Blok poros terus memperluas kekuatan mereka, sementara sekutu mencoba segala cara untuk bertahan. Tapi semua ini hanya awal. Sebuah percikan api kecil di Polandia akan memicu perang terbesar yang pernah ada. Di episode berikutnya, kita akan membahas langkah pertama menuju perang. Apakah benar hanya Jerman yang bertanggung jawab? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?